Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ASN, perkenalkan kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut PPSDM Regional Bandung tahun 2021 dengan anggota 3 orang yaitu Titin Khotimah, Reni Yulianti, Nining Winingsih. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai isu pandemi COVID-19, di mana hal ini akan kami analisis menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode pentahelix, kedua metode USG, ketiga metode fishbone, dan keempat metode SWOT. Jadi, apa yang dimaksud virus corona sebenarnya dan kapan seseorang bisa dikatakan terjangkit virus tersebut? Gejala infeksi virus corona sendiri cukup sulit dilihat pada awalnya. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang sudah terinfeksi akan langsung memperlihatkan gejala-gejala awal dari virus corona. Dibutuhkan 2 hingga 14 hari sampai orang yang sudah terinfeksi tersebut mengeluarkan tanda atau ciri-ciri virus corona. Selama tenggang waktu tersebut, bisa saja orang-orang yang terinfeksi tanpa sadar menularkannya kepada orang lain. Inilah mengapa sangat penting untuk mengisolasi diri di dalam rumah terlebih dahulu selama kurang lebih 2 minggu, terutama bagi orang-orang yang baru saja berpergian ke luar negeri atau melakukan kontak dengan pasien terjangkit virus corona. Saya akan menganalisis isu menggunakan metode pentahelix mengenai virus COVID-19. Metode pentahelix terdiri dari 5 aspek. Yang pertama yaitu government, kemudian yang kedua unsur community, yang ketiga unsur akademisi, yang keempat unsur bisnis, dan yang kelima unsur media. Untuk menganalisis isu menggunakan metode pentahelix, untuk yang pertama dilihat dari unsur government, yaitu pemerintah memberlakukan upaya mulai dari PSBB, PPKM Mikro, sampai dengan PPKM Darurat. Yang kedua, dari unsur community, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Yang ketiga, dari unsur akademisi, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara daring. Kemudian, yang keempat, yaitu unsur bisnis, yaitu melemahnya sektor ekonomi yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Yang kelima, yaitu unsur media, yaitu maraknya berita hoax terkait vaksin COVID-19. Selanjutnya, kami akan menapis beberapa isu tadi dengan metode USG. Metode ini adalah salah satu metode untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan berdasarkan urgensi, seriousness, dan growth-nya. Di sini ada skala 1 sampai dengan 5. Yang pertama, sangat tidak mendesak. Yang kedua, tidak mendesak. Yang ketiga, cukup mendesak. Yang keempat, mendesak. Dan yang kelima, sangat mendesak. Dari kelima isu masalah ini, yang pertama, pemerintah memberlakukan upaya mulai dari PSBB, PPKM Mikro, sampai dengan PPKM Darurat, urgensinya 3, seriousness-nya 5, growth-nya 3, sehingga totalnya menjadi 11. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Urgensinya 4, seriousness-nya 5, dan growth-nya 5, sehingga totalnya menjadi 14. Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan secara daring, urgensinya 4, seriousness-nya 5, dan growth-nya 4. Totalnya menjadi 13. Kemudian, melemahnya sektor ekonomi yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, urgensinya 4, seriousness-nya 5, dan growth-nya 4, sehingga totalnya menjadi 13. Yang kelima yaitu maraknya berita hoax yang timbul terkait vaksinasi COVID-19. Urgensinya 3, seriousness-nya 5, dan growth-nya 4, sehingga totalnya menjadi 12. Dari kelima isu masalah yang tadi, dapat kita lihat
hal yang paling mendesak, yaitu isu mengenai kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Dengan total nilai 14. Selanjutnya yaitu metode fishbone atau metode tulang ikan. Nah, akibat yang diangkat yaitu angka penularan COVID-19 terus melonjak di Indonesia. Dari segi atau manusia, ada beberapa alasan, yaitu yang pertama yaitu sikap abai terhadap prosedur kesehatan yang diberlakukan saat ini. Yang kedua, adanya kelalaian terhadap kebiasaan hidup sehat. Yang ketiga, tidak menaati peraturan pemerintah terhadap pencegahan pandemi, salah satunya melanggar PPKM. Yang keempat, menolak vaksinasi dengan alasan yang beragam. Yang kelima, kurangnya kewaspadaan terhadap penularan virus yang sangat mudah. Kemudian dari segi metode, kurangnya pengetahuan tentang langkah awal pencegahan penularan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang langkah awal penanganan apa yang harus kita lakukan apabila kita terpapar. Yang ketiga, tidak adanya keinginan untuk mengetahui informasi yang akurat tentang virus COVID-19. Yang keempat, tidak adanya kesadaran penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar. Kemudian dari environment atau lingkungan. Yang pertama yaitu penyebaran virus yang tidak terkendali. Yang kedua yaitu berkembangnya berita negatif tentang vaksin yang semakin menimbulkan ketidakmauan atau keraguan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Dan yang ketiga yaitu masih banyaknya kegiatan yang menimbulkan kerumunan tanpa adanya protokol kesehatan yang baik dan benar. Untuk segi material ada beberapa alasan, yaitu yang pertama terbatasnya fasilitas kesehatan yang tersedia, yang kedua kurangnya alat kesehatan yang siap pakai, yang ketiga tenaga medis yang kurang, dan yang keempat dana operasional yang sangat terbatas. Dari isu permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, kita analisis menggunakan metode SWOT. Yang pertama, aspek kekuatan, yaitu pemberian vaksin kepada masyarakat, penegakan peraturan pembatasan kegiatan berupa PPKM, pencegahan penularan virus dengan adanya protokol kesehatan yang diwajibkan, adanya keinginan kuat untuk membasmi pandemi baik dari pemerintah maupun masyarakat. Yang kedua, dari aspek kelemahan, yaitu banyaknya isu yang tidak benar di masyarakat mengenai vaksin, kurangnya ketersediaan fasilitas kesehatan dan alat kesehatan, masih banyak kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan tanpa dibarengi protokol kesehatan yang memadai, sikap apatis masyarakat terhadap peraturan pemerintah terkait pengendalian penyebaran virus. Yang ketiga, dari aspek kesempatan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan, pemberian vaksin gratis secara menyeluruh dan secepatnya, membatasi kegiatan di luar dengan adanya sekolah daring dan bekerja dengan sistem WFH, memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran PPKM, menyediakan fasilitas kesehatan dan alat kesehatan yang lebih banyak. Yang terakhir, yaitu dari aspek ancaman, kelelahannya tenaga kesehatan karena angka penularan virus COVID yang terus naik, banyaknya usaha yang bangkrut sehingga meningkatkan angka pengangguran, banyaknya isu tidak benar mengenai virus COVID yang berkembang di masyarakat sehingga menimbulkan kecurigaan antar masyarakat maupun masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya yaitu alternatif penyelesaian isu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama alternatif penyelesaian, yang kedua tahap alternatif, yang ketiga hasil yang diharapkan, kemudian pihak yang terkait. Alternatif pertama yaitu sosialisasi tentang bahaya virus COVID-19. Tahap yang harus dilakukan yaitu 1. Penyebaran informasi tentang bahaya virus COVID-19 secara massal di media massal. Kemudian, penyebaran informasi tentang bahaya virus COVID-19 dari unit pelaksana pemerintah terkecil di lingkungan masyarakat, yaitu di tingkat RT. Adapun hasil yang diharapkan adalah bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya virus COVID-19.
Kemudian pihak yang terkait dari kegiatan ini adalah pemerintah dan masyarakat tentunya. Kemudian adanya sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan. Langkah yang harus dilakukan yaitu penyebaran informasi tentang penerapan protokol kesehatan secara massal di media massa juga. Kemudian penyebaran informasi tentang penerapan protokol kesehatan dari unit pelaksana pemerintah terkecil di lingkungan masyarakat yaitu di tingkat RT. Kemudian hasil yang diharapkan adalah bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan dan pihak yang terkait yaitu pemerintah dan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah melakukan razia penerapan protokol kesehatan. Nah, tahap yang dilakukan yaitu melakukan razia penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat ramai seperti objek wisata dan kawasan perdagangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan. Kemudian pihak yang terkait yaitu pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku usaha.